jangan apa ya, selalu bergerak ini itu. Ini sholat ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istirahat dalam ibadah, insya Allah diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya sholat Jumat, adanya sholat Jumat itu kan di siang hari. Jam 11 juga sudah siap-siap untuk berangkat ke masjid, bersih dan sebagainya. Nah, selama itu sholatnya asal sampai khutbah membaca sampai selesai, itu Allah diberi suruh kita begitu, suruh istirahat, jangan ngoyo terus, punya badan harus istirahat. Coba kalau punya motor diposir terus cepat rusak, Pak. Mobil diposir terus cepat rusak. Nah, sudah sama juga punya badan harus diberikan kesenggangan, kewaktuan untuk istirahat, jangan diposir terus. Nanti cepat rusaknya badan. Mari kita nilai sendirilah. Saya nggak mau pelajar-pelajar cerita nanti salah-salah ngomong dosa. Kita waktu sholat dari air wudhu dan sebagainya itu namanya diberikan keistirahatan oleh Allah. Allah menuntut kita supaya badan kita sehat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya nomor 6 adalah as-salatu untuk qabli sholat, yaitu adalah pertolongan dalam kubur. Pak, kita semuanya tahu sama. Betul lagi sama. Semuanya ini kita semuanya sama. Calon mati. Mau lebih-lebihnya sekitar-sekitarnya manusia berobat ke Singapura, ke Amerika, ke Malaysia, rumah sakit yang terhebat, Inggris, Amerika, umpamanya sakit jantung, habis ini. Saya bahkan mudah-mudahan dan tidak punya sakit, sehat selalu, amin ya Rabbal. Tapi kalau sudah tidak ada dulu, layak takhiruna sa'atan walayak takhiruna. Allah sudah menghendaki waktunya dipanggil Allah, ya sudah, setelah kita habis. Nah, yang demikian itu adalah sesungguhnya sholat itu usul. Apakah sudah begitu saja kalau sudah dikubur selesai? Malah itu kesananya pasti selamat, bebannya lebih berat. Apa oleh-oleh kamu di dunia itu semuanya akan ditanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menanyakannya ada, kalau enggak 6 ada 7. Ditanya oleh malaikat makrobuka, bukan nama kamu dulu, makrobuka. Jadi malaikat juga tahu bahwa si pula namanya ini, tapi nanyanya enggak begitu, makrobuka. Yang pertama, siapa namamu? Hasan. Siapa Tuhan? Ya kalau nggak bisa jawab, nggak bisa langsung sahabat. Tapi kalau orang tidak biasa sholat, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Tanya lagi, mana duka? Siapa nabimu? Itu pasti mah akan ditanya yang begitu. Siapa nabimu? Ya kalau nggak bisa jawab, karena nggak biasa sholat, bingung. Jadi keempat sama mereka. Nah kalau sudah habis sholat biasa sholat, Nabi Muhammad ya Allah adalah Nabi saya. Jawabannya Nabi Muhammad Nabi saya. Tanya lagi, mari mamuka, siapa imamu? Ya kalau nggak biasa sholat, nggak biasa membaca Al-Quran, bingung. Siapa ya? Nggak bisa jawab, kemana lagi sama mereka. Ya kalau sudah biasa sholat, biasa membaca Al-Quran, kita juli Al-Quran adalah imami. Penuntut saya adalah
suci Al-Quran. Makanya hati-hati Pak membaca kitab suci Al-Quran. Walaupun satu lembar, satu ayat sehari semalam kita hidup 24 jam, sedikit saja Al-Quran harus dibaca. Karena itu adalah akan meringankan, akan beri kemudahan kita di alam kubur. Tapi orang tidak pernah baca Al-Quran ngaku Islam, tidak pernah baca Quran tidak disentuh, sampai dudukkan di atas lemari, dibukanya lagi ada undangan tahlim 7 hari, yakin yang dibuka. Ini pentingnya itu sejak tadi kita disuruh baca Al-Quran walaupun satu ayat. Mudah-mudahan Al-Quran kita baca, kita cinta kepada Al-Quran, mahabbah kepada Al-Quran, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kepada kita, insya Allah Al-Quran akan menemani kita di alam kubur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada kitab suci Al-Quran. Yang ke-8, as-salatu samanul jannah. Salat itu adalah pembeli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menonton bola ke stadion Bung Karno, pertandingan Inggris sama mana, nanti tetap pakai taksi, betul kan? Pakai taksi, tanpa taksi tidak bisa nonton, tidak bisa masuk, harus tanya taksi. Nah, kita mau masuk surga, kepengen surga ya Allah, mudah-mudahan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itulah, harus punya taksi. Tanpa punya taksi tidak masuk surga. Apa taksinya? Yaitu as-salatu samanul jannah. Jadi kita kalau ingin masuk surga ya itulah perintahnya Allah, dijalankan apa yang dilarang oleh Allah. Tidak kita tinggalkan, terutama sholat, baca Quran, dan sebagainya. Orang yang bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang ditinggalkan, insya Allah di dalam kubur, dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-9, as-salatu qurbanu minannar. Pentingnya salat adalah pendidik api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan ibadah kita, salat kita, sedekah kita, amal jariah kita itu akan menjadi pendidik, menolak, menghalang api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang suka sholat, insya Allah akan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pendidiknya api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, as-salatu manzilatur rahmah. Orang yang suka sholat menjalankan perintahnya Allah, sholat wajib maupun yang sunat, rahmat akan turun untuk kita semuanya. Apa arti rahmat? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita disayang oleh Allah, diberkahi hidupnya oleh Allah, apa ada kita dikabulkan oleh Allah dan sebagainya, doa kita diterima oleh Allah. Ya itulah kita banyak-banyak terutama menjalankan sholat yang 5 waktu dan salat sunat yang lain. Karena di waktu sholat inilah Allah akan memberikan rahmatnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan 10 poin ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama Al-Fakir yang menyampaikan walaupun ini hanya sifatnya saya motif, tapi motif saya ini tidak menyimpang dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan
mudah-mudahan anak diriwayat sama, mudah-mudahan kita masih bisa keberkahan, selamatkan, selamat dunia, selamat akhirat, dimurahkan rezeki, diluaskan rezeki, rezeki yang berlimpah ganda, aman di dunia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari yang disampaikan oleh kita, Bapak Mutar, saya mengatakan bahwa bagaimana pentingnya sholat sebagai Islam, atau bahwa sholat adalah suatu yang agama wajib kita menjalankan. Dan yang lainnya, bagaimana kita ibadah yang lain, dan kita sholat sunnah, disampaikan sunnah utama, jadi kita dari mana, yaitu antara sholat duha, sholat fajar, sholat tahajud, sholat kemudian lagi zuhur, dan sholat tobat, dan sholat mudah-mudahan kalau dulu kalian sudah tidak mengajukan kita, walaupun ada beberapa orang, tapi kita berhasil dari mati. Dan berkali-kali lagi, kalau kenapa suku pilih ini pada saat ini sedikit agak kurang jamaah karena ada miskomunikasi. Jadi waktu itu ada urusan dari UMKM masyarakat yang berdiri di Surabaya, dia mendapat masukan bahwa tempat ini dinyatakan kurang layak sebagai tempat untuk suku berpindah. Kata dia karena pemasukannya salah, ya, dan kebetulan tidak ketemu dengan saya. Dan saya lagi naik sepeda pagi, kamu jadinya utusan daripada ketua DKM Matraman dari Pak Sutradari dan mengatakan bahwa menyampaikan ke beliau tempatnya kurang memposisikan karena untuk 200 orang saya tidak cukup. Padahal kita sudah berapa kali dan sendiri itu kita 2 kali ya. Ini ketiga, alhamdulillah. Dan tapi karena pengurusnya baru, sedangkan memberikan pemasukannya dalam kurang pas, jadi katanya tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Padahal yang dikatakan yang tanya kan pengurusnya tempat, dia tak mengadakan menerima tamu subuh berjamaah. Jadi alhamdulillah sudah kita diyakini saya untuk mendapatkan kalau kita paling sholat subuh, ya apa yang kita sholat subuh, apa dia ada laporan dan berjalankan dengan jamaah-jamaah kita yang ada di desa kita, dan kami harapkan kepada Bapak itu yang kesempatan ada, marilah kita benar-benar kita untuk hukumnya wajib kita berjamaah, walaupun hanya ya di mana aja, mungkin mau safari keliling, mau hari ini tujuan saya di mana yang penting kita berjamaah gitu ya. Sekali lagi bersama datang dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada para jamaah kita kali ini. Kalau ada kekurangan serta pelayanan sesuai kurang mencerah hati, kami atas nama pengurus musyawara menyampaikan mohon maaf dan sebesar-besarnya. Jadi sampai ketemu lagi kalau sebelum di Iran selama 18, yaitu di Masjid Al-Ikhlas kalau hadir, dan ada yang jaga hadir, yang belum hadir juga akan hadir, yang menjadi imam di musola pergantian pengurus musola siapa yang mau hadir ketawakan, kalau yang nggak ada ya sudah apa yang bisa. Agen apa itu saya? Saya kata sekali lagi yang sudah melakukan terima kasih dan menyampaikan mohon maaf yang kita besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dibuka. Di rumah. Benar. Yang dibuka. Di rumah.
Ada perintah Wow, tidak ada mama. Di BLA kurang banyak dalam bulan itu kalau dua nanti saya beri kalau mas yang bukan itu baik berapa yang dari tiga putar pahala yang Udah ada.